Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah like, udah share, dan udah subscribe channel saya. Dan demi kemajuan channel ini dan supaya saya lebih semangat lagi bikin video yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah teman-teman, di video sebelumnya sudah pernah saya bahas tentang anxiety dan psikosomatik. Nah, seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan membahas kali ini adalah tentang apakah kalau kita tidak ada uang ya ke psikiater, bagaimana caranya untuk menyembuhkan pikiran kita dari anxiety dan psikosomatik. Nah, tapi sebelumnya saya bakal ngebahas apakah kita ini penderita GERD dan anxiety itu butuh ke psikiater. Nah, mungkin ada beberapa yang harus saya jelaskan ya. Setiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Begitupun dengan GERD ya, penderita GERD itu kadang-kadang lambung kita itu tidaklah selalu sama ya. Kadang dari pantangannya saja ya teman-teman ya, mungkin teman-teman mungkin cocok dengan misalnya buah A, saya belum tentu cocok ya, begitupun sebaliknya. Nah, sama halnya dengan datang ke psikiater. Ada orang yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri, ada orang yang butuh bantuan ya. Orang-orang yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri itu adalah orang-orang yang mungkin sudah bisa berpikir positif ya, bisa men-setel di pikirannya dan tidak mau dipermainkan oleh pikirannya ya. Jadi dia sudah yakin dan tidak berpikiran negatif lagi gitu. Jadi ada beberapa orang yang mungkin butuh bimbingan ya untuk lepas dari pikiran-pikiran negatif, yaitu dengan datang ke psikiater. Jadi mungkin ada beberapa orang yang memang butuh bimbingan dengan datang ke psikiater. Ada orang-orang yang bisa men-setelnya sendiri ya, melawannya sendiri. Nah, dan bagi pengalaman saya sendiri yaitu saya alhamdulillah saya sembuh tanpa ke psikiater. Nah, saya dulu juga pernah berpikiran ya teman-teman, ingin datang ke psikiater atau hipnoterapi untuk sembuh dari GERD dan anxiety, karena banyak sekali sebelum saya tahu saya sakit GERD dan anxiety itu ada salah satu teman saya ya yang bilang kalau penyakit kamu nggak sembuh berarti kamu sakitnya di pikiran ya, kamu butuh psikiater. Tapi waktu itu saya tidak percaya ya teman-teman. Saya dulu karena memang belum mengerti apa hubungannya antara pikiran dan lambung ya, saya masih awam soal itu, saya jadi tidak percaya, nggak mungkin lah ke psikiater ya, saya nggak kenapa-napa, saya nggak stres, saya nggak sakit jiwa gitu ya pikirannya dulu. Nah jadi ternyata memang ya seperti yang sering saya bahas ya, pikiran dan lambung itu ada sangkut pautnya ya, seperti lingkaran setan ya yang saling berhubungan ya. Nah, dan di situ saat saya ingin memutuskan saya ke psikiater, dan ternyata itu adalah detik-detik terakhir tabungan saya udah habis ya. Jadi selama 3 tahun dan tahun terakhirnya itu saya baru tahu ya teman-teman, saya ini kena GERD dan anxiety psikosomatik yang butuh bantuan ke psikiater untuk sembuh, untuk menghilangkan segala keluhan. Nah di situ karena sudah pergi berobat kemana-mana, tabungan sudah mulai menyusut ya. Jadi hampir waktu itu saya memang sehabis-habisnya uang saya untuk berobat ya, karena uang hasil kerja sudah habis ya, beli ini beli itu, berobat ke sini berobat ke situ, apa aja yang dibilang orang oh di sini bagus, saya datang ke situ. Beli obat ini bagus, saya beli obat itu ya. Bagi saya itu sudah lebih dari cukup ya. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang mungkin lebih dari saya ya, mungkin yang sampai berobat ke luar negeri ya, bahkan mungkin obatnya mahal-mahal ya, segala macam ya. Dan saya karena semua itu ya, saya nggak
nggak sanggup rasanya ke psikiater waktu itu, karena nggak mungkin untuk sekali ke psikiater mungkin saya mampu ya teman-teman, tapi nggak mungkin dong sekali ke psikiater itu kita langsung sembuh. Pasti ada kayak kita berobat jalannya itu minimal sekali 2 minggu kita datang ke situ ya. Dan saya waktu itu juga nggak tahu berapa sebenarnya obat pergi periksa ke psikiater ya. Mungkin teman-teman bisa bertanya kepada orang-orang yang pernah datang ke psikiater. Nah, kemudian alhamdulillah ya, seperti yang pernah saya ceritakan, saat saya tidak mampu untuk ke psikiater dan ke hipnoterapis ya, alhamdulillah saya diberi hidayah di pikiran saya sendiri setelah nonton video tentang anxiety, GERD dan psikosomatik ya dari beberapa YouTuber yang sudah sembuh dari penyakit itu. Dan dulu saya memang seperti yang sering saya sebutkan ya, kalau kita pengen sembuh ya, kalau misalnya sudah cari jalan lain ya, seperti saya sudah kesana kesini kemudian dapat info di YouTube, oh ternyata ini saya penyakit GERD dan anxiety karena ciri-cirinya cocok ya, dan saya memang sudah periksa semuanya normal ya. Dan perlu saya ingatkan teman-teman ya, pastikan kalau memang teman-teman itu memang kena asam lambung, GERD dan anxiety ya, pastikan dengan cara sudah periksa ke dokter ya teman-teman dan dinyatakan normal. Kadangkala kalau teman-teman belum periksa ke dokter, jangan-jangan teman-teman ada penyakit lain ya, jadi nanti dikira itu GERD dan anxiety, padahal enggak ya. Misalnya gejala GERD dan anxiety ini ya teman-teman, GERD ini hampir banyak menyerupai dengan gejala penyakit lain kayak jantung sering berdebar kencang, itu mirip dengan penyakit dada nyeri ya, itu mirip dengan penyakit jantung ya. Kemudian sesak nafas mirip dengan asma gitu ya. Kemudian sering buang angin, bisa jadi teman-teman masuk angin. Jadi memang pastikan teman-teman kena gejala asam lambung, GERD dan anxiety psikosomatik. Nah, jadi saya memang sudah rasanya sudah yakin ya dengan segala usaha saya sebelumnya yang memang tidak ada penyakit serius ya setelah diperiksa seperti yang saya ceritakan, nggak ada, normal-normal aja ya teman-teman. Diagnosa dokter pun yang dibilang hipertiroid, dibilangnya ternyata salah ya. Dan setelah saya nonton videonya orang yang sudah lepas dari GERD dan anxiety, itu alhamdulillah ya, pikiran ini langsung plong. Jadi segala ketakutan, kecemasan itu hilang, semuanya berangsur-angsur. Nah, perlu saya ingatkan, saya itu nonton itu memang bertahap dari awal sampai akhir, karena nggak mungkin misalnya teman-teman lihat nonton cuplikan satu video saya, teman-teman nggak mungkin paham tentang penyakit GERD anxiety dari satu video ya. Kadangkala juga saya baca komen teman-teman bertanya, padahal pertanyaan itu sudah pernah dijawab full jawabannya di satu video. Jadi makanya itu yang saya sarankan, semoga saya nggak mewajibkan teman-teman nonton video saya, teman-teman bisa pilih siapa yang paling teman-teman mengerti ya, siapa yang pengucapannya, penjelasannya lebih dimengerti oleh teman-teman, terus ikutin secara keseluruhan, jangan separuh ya. Jadi kalau pengen sembuh itu memang harus total ya teman-teman. Jadi jangan separuh-separuh mendengarkan informasinya ya, jangan separuh-separuh gitu. Nah, jadi setelah itu kalau kita sudah tahu, sudah paham, sudah mengerti, insya Allah semua pikiran, ketakutan, kecemasan, segala macamnya itu insya Allah akan perlahan-lahan hilang. Dan satu lagi, sembuhnya itu tidak langsung sembuh ya. Sekali teman-teman langsung baca, nonton video ini itu, besoknya sembuh, itu nggak seperti itu. GERD dan anxiety itu, psikosomatik itu butuh proses untuk sembuh ya. Tidak seperti sakit kepala biasa kemudian minum obat sakit kepala langsung hilang, tidak seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman butuh pengen nih ke psikiater ya, pengen ke psikiater tapi tidak punya uang, seperti yang saya bilang tadi, seperti saya ya, bagaimana caranya ya.
Jadi maka jadikanlah diri kita ini sebagai dokter sendiri yang mengobati diri sendiri ya. Kalau saya sendiri merasakan ya, dokter terbaik itu untuk GERD dan anxiety itu adalah diri kita sendiri ya. Karena banyak juga yang sudah ke psikiater, sudah makan obat penenang ya, minum obat penenang, tapi tidak ada perubahan, juga banyak yang seperti itu karena memang dirinya tidak mau melawan ya, tidak mau memperbaiki pikirannya sendiri ya, makanya tidak sembuh-sembuh. Nah, bagaimana caranya tanpa kita ke psikiater ya? Itu adalah sebenarnya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya. Jadi segala sesuatunya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Semua kecemasan, ketakutan, itu semua yang diberikan, panik, itu semua datangnya dari Allah. Allah yang menciptakan penyakit, Allah juga yang memberikan obat dan memberikan kesembuhannya ya. Kemudian dia yang menciptakan, ada yang mengganggu, misalnya mengganggu diri kita, dia juga yang bisa menghancurkannya ya. Dia yang menciptakan nikmat ya, dan dia juga yang bisa menambahnya, mempertahankannya. Jadi dia menciptakan cemas. Kalau teman-teman mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dia juga yang akan menghilangkan rasa cemas, rasa takut ya. Kalau saya pernah dengar itu ceramah Ustadz ya, jadi surat Al-Baqarah ayat 153 ya, itu isinya yang artinya itu adalah wahai orang-orang yang beriman ya, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar ya. Jadi bisa teman-teman jadikan itu sebagai kunci ya, bersabar dan sholat ya. Jadi dengan sabar ya, sabar itu teman-teman bisa menerima diri teman-teman ya, tidak mengeluhkan lagi penyakit teman-teman ya, tidak mengeluhkan, tidak mengupat penyakit ya. Insya Allah kalau sudah sabar ya, sudah berserah diri kepada Allah, tawakal ya, memperbaiki sholat, kalau membaca Al-Quran ya, insya Allah semuanya bisa berkurang ya, bisa dengan izin Allah insya Allah bisa sembuh ya teman-teman. Nah, teman-teman mungkin yang kalau saya sendiri ya, dulu ketika saya kena asam lambung, GERD dan anxiety itu kan memang saya selalu nonton video-video tentang GERD dan anxiety, dan yang saya tonton itu tentunya yang penjelasannya positif ya, penjelasannya positif, bukan yang menakut-nakuti. Mungkin ada sebagian orang atau penjelasan tentang GERD dan anxiety itu bisa yang serem-serem juga ada ya, bisa penyakit GERD dan anxiety itu bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan kematian. Saya nggak pernah nonton yang seperti itu ya. Jadi saya selalu nontonnya yang positif ya teman-temannya, jadi supaya saya bisa bersemangat, bisa bangkit ya. Jadi saya nggak pernah nonton yang video-video yang berbau menakut-nakuti dan membuat cemas ya. Kalau teman-teman mengikuti beberapa video orang-orang yang sudah sembuh dari asam lambung, GERD dan anxiety, itu pasti teman-teman bisa menarik satu kesimpulan juga ya. Kalau saya sendiri kan sudah sering saya bilang ya, jadi saya kadang tidak terpatok kepada satu channel YouTube tentang GERD dan anxiety. Kadang-kadang saya juga nonton yang lain ya, yang mungkin di satu channel ini belum ada penjelasannya ya. Jadi memang betul-betul saya dalami ya teman-teman ya, yang tentunya seperti tadi yang berbau positif ya. Jadi kebanyakan ya, beberapa orang yang sudah lepas dari penyakit GERD dan anxiety itu lebih agamis ya, lebih agamis. Itu pertanda bahwa penyakit ini sebenarnya membuat kita menjadi lebih baik ya, lebih dekat kepada Allah ya. Jadi mungkin ini pelajaran ya buat teman-teman ya, sering saya bilang mungkin ini jalan untuk
kita merubah diri kita menjadi lebih baik. Makanya Tuhan menegur kita dengan memberikan penyakit ini ya, penyakit yang dikira aneh ya, padahal itu pengaruh dari asam lambung dan anxiety ya. Kalau saya sendiri sering saya bilang ya, kenapa sih ada penyakit aneh begini ya, sudah berobat, sudah makan obat, sudah kesana kesini tapi nggak sembuh-sembuh, nggak tahu sakitnya apa ya. Itu selalu yang saya pikirkan ya, makanya selalu googling ya, ini apa lagi ya. Dan memang penyakit ini rata-rata memang bisa merubah kepribadian kita menjadi lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga teman-teman bisa juga memperbaiki dirinya ya, berjanji kalau sembuh itu bisa jadi lebih baik lagi ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.